Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial 11 rumus dasar Excel untuk admin kantor. Untuk lebih jelasnya silahkan nonton sampai habis. Yang pertama adalah penjumlahan. Nah, biasa secara manual adalah kita mengetikkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi pada rumusnya seperti ini, teman-teman. Ketika sudah menuliskan angka 1 di kolom kedua sama dengan B, 5 ditambah plus, hasilnya akan dijumlahkan dengan jumlah di atasnya. Maka ditarik di nomor 2-nya sampai dengan yang jumlah yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian ketika kita ketik nomor 1 di kolom tengah, maka yang bawahnya akan mengikuti. Cara yang kedua adalah dengan memblok nomor 1 dan 2. Kemudian setelah diblok kita tarik garis samping sampai dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Rumus yang kedua adalah konta. Nah, konta ini adalah untuk melihat berapa sih di 10 ini yang belum terisi, ya, berapa kolom yang belum terisi. Maka rumusnya adalah sama dengan konta, ya, masuk kurung, ya, baru kemudian di blok seluruhnya. Nah, terlihatlah berapa jumlah kolom yang belum terisi, yaitu 7. Kemudian kita geser ke samping. Nah, di kolom bahasa Indonesia 9, kemudian yang ada di kolom bahasa Inggris ada 8. Yang ketiga adalah sum, ya, artinya penjumlahan secara keseluruhan. Nah, misalkan teman-teman mau menjumlahkan jumlah tertentu dari beberapa item, maka rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung, kita blok kemudian tutup kurung. Nah, hasilnya akan terlihat. Kemudian kita geser untuk jumlah yang lain, maka terlihatlah jumlah-jumlah tersebut. Nah, masuk pada rumus yang keempat, yaitu average. Nah, di sini adalah rumus untuk melihat rata-rata. Nah, bagaimana kita melihat rata-rata matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris? Maka kita tulis sama dengan average dalam kurung, ya. Kita blok matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris, kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, terlihatlah rata-rata dari jumlah tersebut. Nah, untuk menghilangkan desimal yang terlalu banyak, maka kita klik di atas untuk desimal dan mengurangi daripada item desimal di belakangnya. Kemudian kita tarik ke bawah untuk melihat rata-rata yang lain. Rumus yang kelima adalah penggunaan rumus kontif, yaitu rumus untuk menghitung huruf yang ada di tabel-tabel tertentu. Nah, contohnya adalah huruf laki-laki, jenis kelamin ini, ya, laki-laki dan wanita. Kemudian untuk mencari jumlah laki-laki dan perempuan, maka rumusnya sama dengan kontif, ya, buka kurung, ya. Kemudian diblok semua huruf yang ada di kolom, kemudian dibagi, ya, titik koma, huruf L, ya, huruf L, kemudian titik 2 lagi, kemudian tutup kurung dan di enter. Nah, terlihatlah jumlah laki-lakinya berapa, yaitu 6 orang. Kemudian sama dengan perempuan, ya, kita tinggal tarik saja ulur, ya, tarik ulur jumlah yang ada di kolom tersebut. Ya, bagaimana teman-teman? Semoga bisa, ya. Rumus selanjutnya adalah rumus if, ya. Rumus if ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari ketentuan tertentu atau nilai tertentu, ya. Contohnya adalah dengan mencari, ya, nilai lulus dan tidak lulus dari nilai yang ada. Contohnya seperti ini. Nah, kita akan mencari nilai hasil daripada nilai ujian. Cari apakah nilai tersebut dinyatakan lulus atau tidak. Maka rumusnya adalah sama dengan if, ya, buka kurung, ya, kita blok salah satu nilai, kemudian koma, ya, lebih kecil dari 80. Misalkan rata-ratanya yang harus dilalui ada 80, kemudian titik koma, tanda petik di atas, tidak lulus, atau keterangannya di bawah 80 tidak lulus. Kemudian tanda petik, kemudian
tanda titik koma, tanda petik lagi, dan tuliskan kata lulus, tutup kurung, kemudian enter. Nah, nilai yang di atas 80 dinyatakan lulus dan nilai yang di bawah 80 dinyatakan tidak lulus. Masuk pada rumus yang ketujuh adalah rumus flock up, yaitu rumus pemanggil. Nah, bagaimana kita mau mengisi data-data yang ada, yang kita inginkan, seperti nama, jenis kelamin, nilai matematika, nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, secara otomatis, maka kita harus memblok semua data ini ya dalam rumus flock up. Kemudian kita isi selnya ada di sel berapa, sel 1, 2, 3 atau seperti apa. Nah, rumusnya adalah sama dengan flock up ya, buka kurung, selnya ada sel nomor berapa, nomor 3 ya, misalkan ini selnya nomor 3, kemudian kita titik koma, kita blok ini ya secara keseluruhan. Nah, kemudian poin mana yang kita akan minta, yaitu poin 2 atau C ya, kolom C. Maka muncullah nama Tukijo di sel 3 ya. Nah, apabila kita tarik maka error karena tidak ada rumus selanjutnya. Caranya adalah dengan mengklik ya rumus ini. Kemudian kita pencet F4 ya. Secara otomatis ada lambang dolar dan kita enter, maka muncul nama Tukijo. Kemudian kita tarik ke bawah, namanya tetap Tukijo. Nah, untuk mengubah nilai jenis kelamin matematika adalah merubah selnya. Selnya sel berapa nih untuk jenis kelamin? Yaitu sel keberapa? Sel ketiga ya. Atau kita klik 3, kemudian untuk matematika 4, bahasa Indonesia 5, bahasa Inggris 6, dan nilai rata-ratanya adalah 7 ya. Maka kita enter, muncullah nilai yang kita inginkan teman-teman. Semoga berhasil ya. Untuk rumusnya kita harus menggunakan sel ini, selnya ada di berapa. Nah, misalkan kita ketik sel 4, maka muncullah poin yang nomor 4 yaitu Sarjono. Ketika kita klik sel nomor 10, maka yang muncul adalah Bojo Ireng ya, dengan nilai-nilainya. Semoga paham ya teman-teman. Rumus selanjutnya adalah rumus lookup. Lookup ya. Lookup adalah biasa rumus yang digunakan untuk menghitung pajak. Nah, untuk data lain kita sudah siapkan di sini teman-teman. Di sini sudah ada juga keterangan bahwa untuk potongan pajak golongan 1A 2%, 1B 3% dan 1C 4%. Maka kita sudah menyiapkan data ya. Untuk rumusnya yaitu sama dengan lookup ya, buka kurung, kemudian kita klik ini, golongannya adalah 1A ya. Kemudian kita blok secara keseluruhan rumus ini ya dengan tingkat persentasenya. Kemudian teman-teman bisa lihat ini ya, ada 2%, 3% dan 4%. Maka kita gunakan yang nomor 2 ya. Tutup kurung, kemudian gaji pokoknya kita blok 1.500.000, maka ketemulah potongan pajaknya sebesar 30.000 ya. Kita blok. Nah, jika kita tarik ke bawah hasilnya error karena apa? Belum terkunci. Nah, maka itu kita kunci dulu yang warna hijau ini, rumus warna hijau kita kunci dengan menekan F4 ya. Menekan F4 itu artinya kunci, jadi tidak akan berubah ya rumus yang kita berikan. Kemudian kita tarik ke bawah, maka terlihat hasilnya ya, pajak-pajak yang harus dibayar dari gaji pokok yang didapat oleh masing-masing nama. Masuk kepada rumus berikutnya yaitu rumus lower atau mengganti ya semua huruf menjadi huruf kecil. Caranya adalah kita memblok atau sama dengan lower ya, kita memblok selnya ya. Kemudian kita tutup kurung dan enter, otomatis menjadi huruf kecil semua. Dan masuk pada rumus upper ya, atau menjadikan kalimat menjadi huruf besar semua. Caranya sama dengan upper, kemudian kita blok selnya ya, kita klik selnya, kemudian kita tutup kurung dan enter, menjadi
besar semua. Kemudian rumus berikutnya yang terakhir adalah proper atau menjadikan awalan kata menjadi huruf besar dan sisanya menjadi huruf kecil. Caranya adalah dengan sama dengan ya proper, kemudian kita masukkan dalam kurung selnya, kemudian tutup kurung dan enter, hasilnya adalah menjadi huruf besar di awal. Nah, itulah teman-teman 11 rumus Excel untuk admin kantor yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.